Pokoknya aku harus benar-benar pergi dari rumah ini. Aku udah nggak betah hidup miskin sama Mas Danang. Sayang, ayo cepetan sayang. Cepet. Iya. Ayo sayang, biar gak ketahuan. Iya. Wah, ini Mas Samsul. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Saya pikir barusan saya salipan sama Mas Danang. Ternyata bukan. Loh, kok bisa Mas Samsul ngomong kayak gitu? Ya soalnya saya ngeliat ceweknya itu wajahnya mirip sama istrinya Mas Danang. Ah, ya pasti enggak lah Mas. Istri saya loh ada di dalam rumah lagi nyiapin saya makanan. Oh gitu Mas. Berarti Mas. cuman wajahnya aja ya Mas yang sama. Iya mungkin Mas. Oh iya Mas. Pekerjaannya Mas Danang sudah selesai? Alhamdulillah Mas, pekerjaan saya sudah selesai semuanya. Wah, alhamdulillah. Ya udah Mas. Ini bayarnya Mas. Ini dari ayah saya Mas. Mas Samsul. Gini Mas, saya gimana ya Mas bilangnya Mas? Ini kan uangnya untuk istri saya. Gimana kalau misalkan Mas Samsul ini ikut saya? Mas Samsul ngasih langsung aja sama istri saya. Soalnya uangnya ini mau dijadikan istri saya itu membuat beli baju Mas. Nanti takutnya istri saya ngira saya ini motong uang hasil kerja saya gitu Mas. Jadi kan kalau misalkan Mas Samsul ngasih langsung, ya bisa langsung utuh gitu Mas. Oh gitu Mas. Ya udah Mas, gak apa-apa. Ya udah kalau gitu Mas, Mas Samsul ikut ke rumah saya. Ya udah yuk Mas. Ya. Yang sayang, Hikmah, tunggu sebentar ya Mas, mungkin lagi istirahat. Iya Mas. Loh Mas. Iya Mas. Kok di dalam rumah saya ada surat ini Hikmah? Coba aja baca Mas. Mas Danang, ini aku Hikmah. Kalau misalkan Mas Danang sudah baca surat ini, semoga Mas Danang paham ya. Aku udah capek hidup sama Mas Danang. Aku udah gak betah hidup miskin kayak gini. Udah ya Mas, mulai sekarang Mas Danang harus ikhlasin aku. Dan harusnya Mas Danang paham kenapa aku pergi dari rumah. Loh, kenapa Mas? istri saya kabur Mas dari rumah. Hah? Kabur Mas? Iya, ini suratnya tulisannya begitu Mas. Loh. Tunggu Mas. Berarti tadi yang saya lihat itu istrinya Mas Danang. Loh, emangnya Mas Samsul tadi ngeliat di mana Mas? Saya kelihatan di pertigaan sana Mas. Di pertigaan sana? Iya, sama laki-laki Mas. Apa? Sama laki-laki? Iya. Loh. Iya, saya pikir itu Mas Danang. Mas Samsul tahu sendiri kan, saya ini nggak punya sepeda motor Mas. Iya ya Mas. Loh, berarti ini serius Mas? Iya Mas. Mas Samsul, ya udah Mas, kalau kayak gitu Mas, saya boleh minta tolong nggak Mas sama Mas Samsul? Antarkan saya Mas, mau ngejar istri saya Mas. Ya udah ayo. Boleh Mas? Boleh Mas. Ya udah ya Mas, cepet nih Mas. Mau jalan kaki Mas? Loh, naik sepeda motor aja Mas. Ya udah ayo. Cepet Mas, minta tolong ya Mas. Iya ya Mas, ya udah ayo. Ya Mas. Ya udah ayo Mas.
Loh, Kenapa sayang? motornya kok mati, sayang? Hah? Mati? Loh, bentar. Bentar, mati gimana maksudnya sayang? Oh, aku juga nggak tahu, sayang. Loh, Apa jangan-jangan bensinnya habis? kalau masalah bensin sih udah full, sayang. Coba lihat dulu sayang. Tuh kan? Loh, iya banyak bensinnya. Aduh, ini kenapa sih sayang? Aduh, kacau nih, sayang. Dalam kedarurat kayak gini, motornya bisa mati. Iya, terus mana ini masih dekat lagi dari rumahku sayang. Nanti kalau kita ketahuan gimana? Aduh, ini motor nggak bisa diajak kerja sama. Iya, sayang. Wah, parah banget nih motor. Padahal motor ini kan motor baru ya, sayang. Kok bisa tiba-tiba mati sih? Ya, aku juga nggak tahu sayang. Kok kamu malah nanya aku sih? Terus ini gimana sayang? Masa kita mau tetap di sini? Iya, enggak lah, sayang. Masa kita mau tetap di sini? Yang ada suami kamu malah ngejar kita nanti. Iya sayang, aku juga takut. Nanti kalau kita ketahuan, yang ada aku dibawa pulang. Aku nggak mau sayang, aku udah nggak betah tinggal di rumah itu. Iya, sayang. Kamu tenang dulu ya. Aku coba perbaiki. Siapa tahu motornya ini bisa nyala. Iya, cepetan sayang. Iya, sayang. Duh. Coba sayang, apanya itu yang lo copot? Iya, sayang. Aku juga gak tahu nih. Tapi kayaknya sekiranya nggak ada yang lepas. Apanya ya? Terus gimana ini sayang? Coba sayang hidupin dulu, siapa tahu bisa. Ya, bentar. Aduh, nggak bisa ya sayang. Tetap, sayang. Aduh, ini motor kenapa sih? Nggak jelas banget. Duh, sayang, aku takut sayang. Waduh. Gini aja deh, sayang. Gimana kalau motor ini dorong aja, yuk? Dorong, yaudah ya sayang. Lagian jalan Mantara udah deket kok. Aduh, sayang. Kamu ngapain nulis surat ini? Terus orang ini siapa? Udah ya mas, aku tuh udah nggak betah hidup sama kamu. Loh? Aku minta cerai aja. Hah? Apa? Kamu minta cerai? Iya, Loh, kok bisa? aku tuh udah nggak betah ya hidup miskin sama kamu. Udah, kamu nggak usah ngarep-ngarep aku lagi. Aku mau ngerubah hidup aku dan ikut nih pacar aku yang baru. Hah? Pacar baru kamu? Berarti kamu selingkuh? Kalau emang iya kenapa? Kok kamu masih nanya sih? Selama ini aku nggak pernah bahagia ya hidup sama kamu. Kamu nggak pernah ngebahagiain aku. Loh, kok kamu ngomong kayak gitu, sayang? Yang ada Mas Samsul ini. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Kenapa? Kamu malu ya? Kan emang kenyataan. Kamu tuh nggak pernah mencukupi kebutuhan aku. Aku mau ke salon nggak bisa, mau perawatan nggak bisa. Aku nggak betah hidup kayak gini. Aku capek. Tapi kamu tahu sendiri kan, aku setiap hari tuh kerja buat kamu. Ya tapi penghasilan kamu tuh tetap segitu-gitu aja. Nggak pernah naik-naik. Aku tuh kurang kalau dikasih uang sama kamu, Mas. Kamu seharusnya bersyukur. Kamu juga, Mas. Kalau sudah tahu, Mas, perempuan ini punya suami, kamu nggak usah kayak gitu. Kamu nggak laku. Kamu jangan nyalain aku ya. Seharusnya kamu ngacak kamu sendiri. Kamu ini udah bagian Hikmah enggak? Ya pantas lah Hikmah selingkuh. Nggak dicukupin sama kamu. Ya mending kamu sekarang dikasihin aja Hikmah buat aku. Jangan seenaknya kamu ngomong kayak gitu ya. Aku ini cinta sama Hikmah. Halah, modal cinta itu kurang, Mas. Sekarang apa-apa tuh butuh uang. Hikmah ini cerita sama aku kalau dia tuh kekurangan uang, dia itu gak dinafkahi sama kamu. Iya, benar. Dia selingkuh. Loh, berarti kamu sudah sejak lama ngelakuin hal kayak gini? Iya, aku bilang iya kenapa? Aku tuh nggak betah mas sama kamu. Kalau kita kemana-mana, pasti kita jalan kaki. Aku tuh capek, aku malu sama teman-teman aku. Aku selalu diledekin. Mbak Hikmah, seharusnya Mbak Hikmah bersyukur punya suami kayak Mas Danang. Bersyukur apaan? Bersyukur punya suami miskin gitu? Tapi dia kan mau bekerja, Mbak. Ya tapi tetap aja penghasilannya tuh dikit. Meskipun dia kerja atau apalah, yang terpenting sekarang hasilnya mana? Kamu diam ya. Hikmah ini punya suami. Ingat ya, kamu jangan pernah megang-megang baju aku. Emangnya kenapa? Oh, kamu gak tahu siapa aku? Mas, aku kasih tahu ya. Kalau kamu mau berurusan dengan orang kaya, ujung-ujungnya kamu kalah. Tapi aku gak takut sama kamu ya. Berarti ini semua karena harta, Hikmah? Iya, karena
karena aku pengen rubah hidup aku, Mas. Aku nggak mau jadi orang miskin terus. Aku milih Mas Agung. Kenapa? Karena dia kaya, dia kerjaannya mapan, terus dia nih punya sepeda motor Vespa. Nggak kayak kamu, sudah rumahnya jelek, kerjaannya cuma kayak gitu aja, terus penghasilnya nggak seberapa lagi. Tapi kan seharusnya kamu itu bersyukur. Aku masih ngasih kamu makan. Aku masih mau bertanggung jawab sama kamu. Kalau misalkan kamu itu nggak mau sama aku, kenapa nggak dari dulu? Ya kan Kenapa kamu ngelakuin hal kayak gini? Kamu nggak kasihan sama aku? Enggak, aku sama sekali nggak kasihan sama kamu. Aku tuh udah bosen, aku capek, aku nggak bahagia sama kamu. Mas, dengerin ya Mas. Untung aja kita sampai nggak punya anak. Kalau sampai kita punya anak ya, aku nggak tahu lagi. Anak aku pasti cuma dikasih makan nasi sama garam sama kamu, nggak dibeliin susu. Astagfirullahaladzim, Yang. Kamu kok tega banget sih ngomong kayak gitu sama aku? Istighfar, Yang, istighfar. Apa yang kamu lakukan ini salah. Ya aku nggak peduli. Udahlah Mas, aku capek. Aku nggak betah hidup sama kamu. Intinya, aku minta cerai sama kamu. Yang, kamu tolong jangan ngomong kayak gitu. Kamu tahu kan, perceraian ini sangat dibenci oleh agama. Aku tahu kehidupan aku ini memang penuh dengan kekurangan. Tapi kan seharusnya kamu jadi wanita itu bersyukur, bukan malah kayak gini. Tingkah laku kamu ini salah. Apa yang mau aku syukurin dari kamu? Kamu tuh suami nggak becus. Udah ya Mas, kamu nggak usah ngomong panjang lebar. Mau kamu sujud di kaki aku sekalipun, biar kita nggak cerai, aku tetap nggak mau. Aku pokoknya tetap mau cerai sama kamu. Astagfirullahaladzim. Mas, udahlah ya, kamu ikhlasin aja Hikmah buat aku, biar Hikmah itu kedepannya bahagia. Soalnya Hikmah itu sering cerita kalau hidup sama kamu itu menderita. Sekarang gini ya, istri mana sih yang betah punya suami kayak kamu? Gak ada. Kata siapa Mas? Ada kok. Kalau misalkan Hikmah ini mau bersyukur. Mau bersyukur gimana Hikmah kalau punya suami kayak kamu? Iya bener. Mas Danang, seharusnya kamu tuh introspeksi, sadar diri. Selama ini kamu tuh nggak pernah ngebahagiain aku. Apa cuma dengan nasi dan garam aku bisa bahagia? Enggak ya Mas, enggak, aku nggak bahagia sedikit pun. Ma, aku kan barusan sudah bilang, aku tahu kehidupan aku ini memang penuh dengan kekurangan. Tapi paling tidak aku itu menafkahi kamu setiap hari. Ya tapi menafkahnya cuma segitu-gitu aja. Berapa sayang? Oh ya paling cuma dikasih 20.000, 30.000 sayang, mana Tapi cukup. seharusnya Mbak Hikmah ini bersyukur. Mas Samsul, kamu tuh nggak usah ikut-ikut ya. Mbak, di luar sana masih banyak ya yang nggak makan setiap hari. Ya udah, itu kan orang di luar sana, bukan aku. Udahlah, sekarang Hikmah ini buat aku aja. Kamu tinggalin aja Hikmah, cerai. Mas, mending kamu yang pergi. Kamu ini mentang-mentang orang kaya, jangan seenaknya ya. Bentar, kamu ngusir aku. Aku pergi ya sayang. Oh enggak sayang, sama aku perginya. Aku gak dibolehin sama Hikmah. Ya kan? Berarti bukan salah aku. Hikmahnya ini mau sama aku dan Hikmahnya itu bahagia sama aku. Oh, udah ya Mas Danang. Mulai sekarang pokoknya aku minta cerai sama kamu. Dan aku bakal nikah sama Mas Agung. Karena kalau aku sama Mas Agung pasti hidup aku mewah, nggak sama kamu. Kamu yakin? Iya, aku yakin 1000%. Oke Hikmah, kalau misalkan keputusan kamu minta cerai sama aku bakal terima Hikmah. Maafin aku ya, kalau selama kamu nikah sama aku kamu nggak pernah bahagia. Ya bagus deh kalau kayak gitu. Kenapa nggak dari tadi sih kamu ngomong? Sampai aku capek ngomong panjang lebar. Dan lagi ya Mas, kamu nggak usah minta maaf, percuma. Oke Hikmah, kalau misalkan kamu minta cerai, makasih ya, karena selama ini kamu sudah mau nemenin aku. Aduh, udahlah Mas Danang. Kamu tuh nggak usah sok-sokan dramatis, nggak usah sok-sokan pasang muka sedih kayak gitu. Nggak mempan. Aku tuh nggak akan minta balik sama kamu. Bener, Hikmah itu gak kira kasihan sama kamu. Mas, aku kasih tahu nih ya sama kamu. Kalau kamu mau menikah, kamu harus mapan dulu, harus kaya dulu, biar gak ujung-ujungnya kayak gini perceraian ya kan? Mas, kamu nggak usah sok menggurui orang lain ya. Kalau tingkah laku kamu sendiri buruk. Buruk? Oh, kamu bilang buruk dengan hal apa? Merebut istri kamu gitu? Aku gak ngerebut dong. Aku memang sih ngechat duluan sama dia. Katanya dia tuh gak punya suami. Ya berarti aku gak salah dong. Iya, gimana aku mau bilang gak punya suami sayang? Orang dia aja gak pernah jadi suami yang baik buat aku. Ya aku bilang jomblo. Ya kamu gak salah sayang, kamu benar. Percuma dong kamu punya suami tapi kayak gitu sama kamu ya kan? Iya bener. Udahlah ya, kamu nggak usah jelek-jelekin aku. Kalau misalkan kamu itu mau benci sama aku dan minta cerai, udah minta cerai aja. Nggak usah kamu itu ngejelek-jelekin. Aku nggak pernah bukan suami yang baik atau gimana. Kamu tanya sama lingkungan rumahku.
Kapan aku itu nggak pernah nggak ngehargai kamu? Aduh, tapi cuma ngehargai aja itu nggak cukup. Semuanya sekarang tuh butuh uang. Nih, soal baju. Kamu nggak tanya kan baju dia itu dapat dari mana? Ini aku yang belikan, bukan kamu. Kamu jadi suami sampah. Dengar. Kamu kok ngomong gitu? Loh, apa-apaan sih, Mas? Sayang, kamu nggak apa-apa. Aduh. Udah, Mas. Aduh, sayang. Aduh. Aku takut, Cun. Hah? Ayo kita pergi aja. Kamu main kekerasan ya? Awas saja, aku bakal laporin kamu ke polisi. Laki-laki apa kamu mau main lapor-lapor? Kan kamu yang salah. Tapi kamu juga salah. Kamu ngapain main fisik? Udah sayang, ayo kita lapor ke polisi. Loh, Mas, iya apaan sih? Sayang, ayo kita pergi aja, sayang. Awas saja kamu ya, aku bakal laporin kamu ke polisi. Aduh. Duh, Mas. Gimana, Mas? Udah Mas, gak usah takut. Yang salah dia kok. Iya, aku tahu, Mas. Cuman kan barusan aku sudah mukul dia beberapa kali. Udah, gak apa-apa. Yang salah dia kok. Mas. Mas Danang yang sabar ya. Iya, Mas. Ternyata tadi Mas Samsul yang bilang kelihatan istri saya itu bener, Mas. Tapi Iya. itu nggak sama saya. Iya Mas, ternyata istrinya Mas Danang selingkuh. Iya, Mas. Udah Mas Danang yang sabar, gak usah nangis. Iya, Mas. Ya gimana saya ini nggak sedih atau nangis, Mas? Iya Mas tahu mungkin. sendiri kan, Mas. Selama ini saya berusaha, Mas, menafkahi istri saya itu sampai saya ngemis-ngemis minta pekerjaan meskipun nggak ada pekerjaan di ayahnya Mas Samsul. Iya Mas, bener. Ya udah, mungkin istrinya Mas Danang itu bukan orang baik-baik. Iya, Mas. Udah yang sabar Mas. Kayaknya saya nggak bisa tetap tinggal di sini deh, Mas. Mau tinggal di mana terus Mas? Saya mau kabur aja, Mas, keluar kota. Saya takut, Mas, terjadi apa-apa selanjutnya sama saya. Karena orang itu bisa ngancam mau melaporkan saya ke polisi, Mas. Saya juga sekalian mau memperbaiki hidup saya, Mas, di kota. Siapa Serius? tahu hidup saya bakal berubah, Mas, ketika saya itu mau pergi keluar kota. Iya Mas. Ya udah Mas Danang yang sabar aja. Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas Samsul. Mungkin kalau nggak ada Mas Samsul, saya nggak bisa sampai di sini. Iya Mas. Ya udah, saya antar pulang ya Mas. Iya, Mas. Sekalian ini uangnya Mas Danang. Nanti di rumah aja, Mas. Iya Mas. Ya udah, ayo yang sabar. Ya udah deh, mending aku nunggu di sini aja. Biar Mas Danang cari aku juga nggak bingung. Oh iya, sebenarnya Mas Danang ini mau bicara apa ya? Kok kayaknya penting banget. Terus juga tumben-tumbenan Mas Danang ngajak ketemuan di sini. Biasanya dia kalau mau ngomong ya langsung telepon aja, kalau nggak langsung datang ke rumah. Tuh. Kok aku jadi deg-degan ya? Ada apa ya sebenarnya? Udahlah, daripada aku bertanya-tanya sendiri, mending aku nunggu Mas Danang. Terus Mas Danang ini kemana? Kok nggak datang-datang? Coba deh aku telepon. Oh iya, Gogon, Jack,
Ya bos. Kalian tunggu di sini ya. Aku mau ke pacar aku di sana. Ya bos. Siap. Ya udah, tunggu di sini ya. Siap ya bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, sampai aku telepon loh mas. Saya sudah tadi di sini. Enggak sih, lumayan barusan. Iya. Oh ya Mas Danang, aku langsung to the point aja ya. Iya. Sebenarnya ini ada apa sih Mas Danang? Kok tumben-tumbenan Mas Danang ngajak aku ketemuan di sini? Biasanya kalau ada yang dibicarain, Mas Danang langsung datang ke rumah. Kalau enggak, telepon aku. Kenapa cara minta ketemuan di sini? Jadi kamu sudah penasaran kenapa aku ngajak ketemu kamu di sini? Iya penasaran lah Mas Danang, karena nggak biasanya kamu ngajak aku ketemuan di sini. Iya sayang. Jadi aku langsung aja ya. Jadi gini sayang, hari ini itu aku mau pulang kampung ke desa aku. Hah? Pulang kampung? Iya sayang, ya mengingat aku ini kan sudah cukup lama nih nggak pulang kampung. Mau pulang kampung hari ini? Iya hari ini. Itu kebetulan aku sudah kemas-kemas barang ada di dalam mobil. Jadi aku ini mau pulang kampung untuk menemui orang tua aku juga. Ya sekalian aku ini mau bilang sama orang tua aku kalau aku ini mau nikah sama kamu. Hah? Apa? Mau nikah sama aku? Iya. Maksudnya? Jadi gini sayang, aku kan ini berkesempatan untuk pulang ke kampung halaman aku. Nah, sekalian aku sama orang tua aku ini mau bilang kalau aku di sini sudah punya pasangan dan aku ini mau menikahi pasangan aku itu. Makanya itu aku kesini juga mau menanyakan gimana kalau aku bilang seperti itu sama orang tua aku. Iya kalau aku ngikut apa kata Mas Danang aja. Aku soalnya siap-siap aja Mas. Hah? Siap-siap aja? Iya Mas. Loh, berarti kamu mau aku ajak nikah? Iya aku mau lah Mas. Loh? Kenapa sih Mas Danang masih harus tanya? Namanya juga Mas Danang mau ke jenjang yang lebih serius. Berarti Mas Danang ngajak aku, sedikit banyak Mas Danang ini menghargain aku. Masa iya sih aku nggak mau dihargain sebagai perempuan? Gini, maksud aku gini sayang. Kamu tahu kan status aku ini seperti apa? Ya, nah, aku tahu. Status aku ini duda. Dari awal status kita itu sudah beda sayang. Tapi dengar kamu itu bilang seperti itu, aku bengong loh. Aku nggak lagi dibercandain kan sama kamu? Ya enggak lah Mas Danang. Ngapain hal kayak gini aku bikin bercandain? Mas, asal Mas Danang tahu ya. Sebenarnya aku udah lumayan lama sih menunggu Mas Danang mengungkapkan hal ini sama aku. Hah? Cuman kan gimana ya Mas, masa ya aku mau ngungkapin duluan, kan aku perempuan. Mas, kalau masalah status duda itu, semisal aku memang keberatan, aku nggak akan pernah menerima cinta Mas Danang dari awal. Iya juga sih. Wah ya Allah, terima kasih Allah. Sayang, makasih ya sayang. Karena selama ini sayang ini menyimpan cinta yang besar buat aku. Iya. Tuh kan, bener Mas Danang. Kamu ngapain di sini? Loh. Ma. Apa jangan-jangan kamu merantau ke kota ini ya? Mas Danang, perempuan ini siapa? Kok datang marah-marah? Teman Mas Danang? Sayang sini, jangan deket-deket sama itu. Kamu ngapain di sini, Hikmah? Aku di sini ya, di rumah suami aku nih. Dia itu orang sini. Gitu. Mas Danang, Mas kok gak jawab pertanyaan aku? Perempuan ini siapa, Mas? Ini mantan istri aku. Apa? Mantan istri Mas Danang? Aduh, bentar. Kamu tuh ngapain di sini? Kamu tuh belum jawab ya pertanyaan aku. Apa mungkin dia ngemis-ngemis di sini, sayang? Oh iya sayang, benar. Kan kerjaan kamu di desa nggak jelas tuh. Pasti di sini kamu ngemis-ngemis ya. Soalnya kan kamu mukanya muka melas. Pasti banyak yang kasihan kalau kamu ngemis ya kan? Hikmah, Astagfirullahaladzim. kalau kamu ngomong dijaga ya. Aku sudah nggak seperti yang dulu. Jadi tolong omongan kamu tuh dijaga. Aduh mas, kamu bilang bukan seperti yang dulu. Emangnya apa yang berubah dari kamu? Terus kamu kerja dapat apa? Hah? Nggak dapat apa-apa kan? Loh, emangnya penting aku ngasih tahu hasil aku di sini itu dapat apa? Hikmah, ingat ya,
kamu bukan siapa-siapa aku lagi. Jadi kamu nggak berhak menanyakan hal itu, ngerti? Aduh mas, belagu banget sekarang ngomongnya. Kamu tuh ya bukan orang kaya, jadi nggak usah gitu ngomongnya. Lagian aku juga nggak ngatur-ngatur kamu kok. Aku tuh cuma nanya aja. Mas, kamu gak usah malu. Akuin aja kalau kamu ini gak ada peningkatan. Atau jangan-jangan kamu malu ketemu sama aku, sama Sigma. Sorry ya. Aku nggak ada malunya sama sekali ya ketemu kalian berdua di sini. Aduh. Malahan aku bersyukur bisa dipertemukan dengan kalian berdua. Ya, agar kalian berdua ini bisa melihat perubahan aku yang sekarang. Aduh, perubahan dari tadi. Orang kamu nggak ada yang berubah kok. Lihat nih, kalau aku tuh berubah. Sekarang penampilan aku tambah bagus. Terus nih, aku sekarang banyak perhiasannya dibelikan sama yang bebek, nggak kayak aku sama kamu tuh. Oh, bentar. Ini mbaknya siapa? Majikannya orang ini? Mas, kalau ngomong dijaga ya. Nggak Iya. kayak jamet, nggak jaga omongan. Saya ini calon istrinya. Calon istrinya. Aduh mbak, ya ampun, mbaknya ini bodoh apa gimana sih? Kok mau aja sama orang ini? Mbak, asal mbak tahu ya, orang ini tuh duda, dia itu udah pernah menikah, terus Iya. pernikahannya gagal. Ya saya tahu kok, dan pernikahannya gagal juga karena apa? Saya tahu kok. Ya karena dia miskin, dia nggak bisa bahagiain istrinya. Bukan, karena istrinya nggak bersyukur, nggak mau diajak berproses. Ya, Aduh, repot sih. mbak, kamu tuh jangan sok tahu ya. Nanti kalau kamu misalkan nikah nih ya sama orang ini, pasti kamu tahu sendiri dia itu gimana. Apa jangan-jangan sekarang itu dia numpang hidup ya sama mbak ini? Bentar, Kalau Mbak. emang iya kenapa? Iya, terus buat Mbak mengurus hidup saya dan Mas Danang ini buat apa? Atau Mbaknya jangan-jangan nggak ikhlas atau merasa cemburu ya? Ih, sorry ya mbak, ngapain saya cemburu sama orang kayak gini? Orang dia masih lebih gantengan suami aku kok. Makan aja nih, ambil. Aku tuh udah nggak mau sama orang ini. Ma, kalau misalkan kamu ini nggak mau, kamu ngapain nyamperin kita di sini? Iya, terus buat ngapain apa? repot-repot berhenti? Hah? Ngapain repot-repot menanyakan? Emangnya hasil kamu itu apa? Nggak usah, Mbak. Kalau misalkan kamu sudah nggak peduli sama aku, Ya nggak peduli aja. Ngapain masih kepo-kepo? Mending kita pergi aja. Gak ada gunanya kita ngomong sama orang ini. Iya sayang. Tapi sebelum pergi aku mau ngomong sama mbak ini. Mbak, gini aja ya mbak. Mbak dipikir-pikir lagi kalau semisal mau menikah sama orang ini. Siapa dia? Iya, Ayo. takutnya nanti mbak jadi janda. ya astagfirullahaladzim, ya Allah. Memang dari dulu sifatnya nggak berubah, sayang. Mas Danang, aku nggak nyangka deh kalau mantan istri Mas Danang itu, astagfirullahaladzim, bisa kayak gitu kalau ngomongnya. Nggak ada komanya, nggak ada titiknya, udah benernya sendiri Bentar, sayang. aja. Ternyata motor dia ada di sebelah mobil aku, sayang. Iya. Ya udah, saya ikut aku ke sana ya. Mau ke sana? Iya, ikut aku. Ayo. Ya, yuk. Ngeselin banget dia ya. Iya. Mana ngikutin kita? Iya. Ya bos. Ngapain kamu ngikutin kita? Oh, jadi selama 2 tahun ini yang dikatakan orang kaya, motornya nggak berubah. Maksud kamu Apaan sih? Apa anak? Bapak kamu dorong bos saya? Tuh mati kamu. Hah? Bos gimana sih? Pak, ini tuh orang miskin. Ini yang dibilang orang kaya. Dari dulu motornya nggak berubah-berubah. Hah? Ada stiker kayak gini lagi. Apaan sih kamu sampai kayak gitu? Gak usah kayak gitu ya. Kenapa? Ini tuh motor bukan punya kamu ya. Kamu gak usah kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Kamu bilang kayak gitu, emang kamu punya apa? Malah nyewa orang dua itu. Mobil? Ya iyalah. Aduh sayang, ini udah sinting sekarang sayang. Udah gila ya kamu ya. Aduh, makanya Mbak, kan saya udah bilang jangan segan menemani orang yang lagi berproses. Takutnya ya gini. Hikmah, kamu tadi tanya perubahan aku dan tanya hasil aku itu apa. Ini hasil aku kerja di sini. Nih, Kalau aku ngomong ya aku juga bisa. Sekarang itu buktinya tuh mana kalau mobil ini memang punya kamu. Loh. Ya kan? Kamu pengen bukti? Perkenalkan, si Gogon dan si Jeki ini. Mereka berdua itu anak buah aku, supir pribadi aku di sini. Pribadi. Iya. Masa iya sih? Pak, bener Pak. Mobil ini punya orang ini. Iya, bener Mas. ya sudah, kalau nggak percaya kita naik mobil aja, sayang. Oh ya, Gon. Sebelum aku pulang kampung, aku
mau nganterin calon istri aku dulu ya. Ya bos, siap. Ya udah kalau gitu, bukain pintu. Hah, beneran? Masa motornya cuma ini? Beneran sayang? Iya. Aduh, Pak, jangan Pak. Beneran sayang? Aduh, sayang. Ternyata mobil itu beneran punya Mas Danang. Iya, ternyata mantan suami kamu sekarang udah kaya raya sampai punya supir pribadi 2 orang lagi. Iya, terus itu mobil apa sayang? Kok keren banget ya? Ya aku juga gak tahu itu mobil apa. Aduh, pasti. Aku baru kelihatan sekarang. Iya sama, pasti itu mobil mahal. Oh, terus tadi dia bilang calon istrinya, mana cantik banget lagi. Wah, beruntung banget ya Mbak itu. Oh, bisa jadi istrinya Mas Danang. Coba aja dulu aku tetap sama Mas Danang. Pasti aku naik mobil kemana-mana nggak kepanasan. Mana ngomong kayak gitu. Oh. Kamu ini udah punya suami Oh, sekarang. iya sayang, ampun, maaf sayang. Jangan keulang kembali. Iya maaf sayang, keceplosan. Udah, ayo kita pulang. Iya yuk.